dia cerita katanya saya sampai menyarankan ke anak saya gimana udah aja lah tinggalin Punten Bu. Apakah serumah? Tidak serumah tapi dekat gitu. Tapi tidak ada kurang perhatian lah gitu ke seorang ibunya katanya gitu. Maaf, kalau saya melihat Bu seolah-olah ini emaknya yang temannya ibu ini seolah-olah cemburu. Langsung kita lanjutkan Ibu, siapa yang mau nanya? Yang kuning silakan Mangga, koneng. Berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Marlina dari Majelis Talim At-Tauhid Taman Sari Bogor. Tanya Mama yuk. Ayo. Gini Ma, saya ada cerita sedikit. Ada teman yang cerita ke saya mengenai rumah tangga anaknya ya. Dia tuh mungkin dari awal mah baik ya seorang menantu itu. Tapi ternyata kesini katanya ya tidak inilah sama mertua gitu. Dia selalu istilahnya menguasai anaknya. Suaminya gitu. Ya, anak ibunya itu. Ya, misalnya istri menguasai suaminya. Ya. Dan dia cerita katanya saya sampai menyarankan ke anak saya gimana udah aja lah tinggalin punten Bu. Apakah serumah? Tidak serumah tapi dekat gitu. Tapi tidak ada kurang perhatian lah gitu ke seorang ibunya katanya gitu. Maaf. Kalau saya melihat Bu seolah-olah ini emaknya yang temannya ibu ini seolah-olah cemburu. Kalau kata saya. Karena yang namanya anak lelaki begitu kerja. Mama nih gaji mah tiap bulan. Emaknya dibeliin baju, dibeliin kudungan, dikasih duit. Nih mama buat jajan. Begitu anak kita punya bini otomatis ke bininya. Jatah emaknya kurang. Kalau saya bepunten, saya melihatnya ke situ. Sehingga dia bilang kurang perhatian. Masya Allah punten semuanya. Kalau saya yang penting satu akidah. Dia ibadahnya benar. Sudah. Anak gue juga bahagia sama dia. Selama anak kita bahagia, biarin aja. Nggak bakal kita menemukan menantu yang sempurna. Kita manusia, kita aja banyak kekurangan. Ya. Anda jangan lupa, menantu itu anak orang. Dididiknya beda, ekonomi beda, kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, sekolah yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Yang penting anak kita bahagia, tidak melenceng dari aturan agama. Kalau Anda mau, Anda robah dong, rangkul tuh mantu. Disayang, bawa ngaji, bawa ke pasar, bawa jalan-jalan. Begitu. Nyalahin orang mah gampang. Tapi sudahkah kita action? Sudahkah saya melakukan sesuatu buat memperbaiki menantu saya? Itu yang dipikirkan. Sekarang jadi anak saya kok. Kalau saya mantu tidak dibatasi. Dia mantu gue tidak. Anak gue. Ajakin ke pasar. Butuh apa? Ambil tuh di toko. Jadi gitu. Ya, kalau nggak ada. Makanya maaf, jangan hanya menyalahkan orang. Action kita bagaimana? Gitu maksud saya. Didik mantu, rangkul, bawa jalan-jalan. Begitu kalau saya mah. Oke, Ma. Jika saya berada di posisi sang laki-laki tersebut, di posisi di mana orang tua, misal ibu saya meminta melakukan itu, tapi gimana, harus taat atau gimana? Taat sama orang tua selama orang tuanya normal sesuai aturan agama. Nyuruh cerai mah kagak normal. Kecuali kalau bininya ini murtad. Oke? Oke. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Jadi gitu Ece. Jadi menyuruh cerainya itu dilihat alasannya apa. Makanya kalau tuh mantu murtad itu boleh jadi. Atau tuh mantu selingkuh mulu. Boleh. Ya baik-baik mah. Cuman katanya nggak nurut ini. Lu didik dong. Jangan ngomong doang. Gitu orang mah.
Nyalahin Oke. orang mah gampang. Tapi apa yang aku lakukan itu yang dapat nilai dari Allah. Gitu, Bu. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Terima Iya. kasih. Jadi solusinya kita harus merangkul ya. Betul. Untuk merangkul. Menantu sudah dan menjadi dirangkul. anak saya. Ya. Kalau kenapa-napa, rumahnya dekat saya tanggung jawab di hadapan Allah. Rangkul Baba ngaji, bawa jalan-jalan, didik oleh kita, bawa ke PKK, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng yasinan, begitu aja. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Jadi solasinya tuh di Keler Nastar. Oh, solusi. Solasi Kita nyari Malakman. solasi, iya. Konsolasi di Keler Nastar, ya benar. Pergi ke pasar bersama Nyonya. Untuk membeli sayur kecambah. Semua takdir telah ditulis olehnya. Tapi apakah masih dapat diubah? Ah, pantun sekaligus Mama nanya, pertanyaan. tahu nggak kecambah? Toge. Ih, tahu aja. Pantesan anaknya 5. Coba kita buka pertanyaannya. Siapa yang mau nanya? Bapak mau Bapak? Sini Pak, maju Pak. Kadieu Pak, kadieu. Mangga. Berduaan aja situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makmun Jawawi dari Majelis Taklim At-Tauhid Bogor. Oke, makmul itu makanan yang beli di Mekah. Tanya Mamah yuk. Oke Mah, Naon? mohon maaf Mahnya. Ya aku maafkan. Ini di masyarakat kita umat Islam terutama ya di kalangan menengah ke bawah pendidikannya, pendidikan agamanya di Quran itu ada kalimat kudrot, irodat dan takdir juga ada ya. Nah, ini hampir rata-rata menyamakan ya, jadi misalkan begini, ini sudah takdir, ini sudah kudrot, oh ini sudah irodatnya Allah. Nah, bagaimana penjelasannya menurut Mamah ini? Apakah Ya. sama apa tidak gitu? Demikian. Ya. Assalamualaikum Kudrot, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Makmul Jawawi itu kue yang kayak biskuit yang dalamnya korma. Ini dia makmul. Jadi kita akan selalu dengan kudrot irodat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kudrot itu adalah keinginan. Irodat adalah ketentuan. Tadi kan udah saya bilang, Allah punya keinginan, manusia punya keinginan. Tapi ketentuannya bagaimana gitu loh Pak Makmul. Jadi beda. Kayak macam kalau kita sehat walafiat gitu kan. Nah kudrot, irodat. Kudrot itu adalah keinginan. Irodat itu ketentuan. Jadi dengan keinginan Allah, dengan ketentuan Allah, ini yang terbaik buat kalian. Makanya dikatakan dalam surat At-Tolaq, likulli sayin qadro. Semua manusia sudah ada takdirnya. Ada ketentuannya, ini buat si Anu lebih baik begini. Kenapa? Karena semua orang oleh Allah masing-masing pasti ada musibah. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisari wal khayri fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang hidup diberikan masalah, ujian, musibah, ada yang buruk, ada yang baik, dan hanya kepada kami kalian kembali. Ini ketentuan Allah. Dan ini keinginan Allah. Buat apa? Allah mengatakan, wa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kalian kembali. Maksudnya apa? Apapun yang lu lakukan ketika mendapatkan masalah, dipertanggungjawaban ketika kalian mati di depan kami. Makanya di dalam surat Al-Muluk ayat 2. Kenapa diberikan musibah? Buat menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya ketika menghadapi masalah. Karena beda-beda. Punten, ada orang yang mengeluh. Ada orang yang putus asa. Ada orang yang berusaha bagaimana mengatasinya. Ada orang yang nangis mulu. Ada orang yang sampai bunuh diri. Tapi ada orang yang bekerja, nanya harus bagaimana maksimal dia berusaha. Mana yang maksimal berusaha itulah yang dapat pahala dari Allah. Makanya Bapak lihat
4.000 tahun yang lalu Siti Hajar. Ketika susunya kering, perbekalan minum sudah habis, dirinya haus, anaknya haus, dia bekerja. Mana kerjaan dia? Anda lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idah dan seterusnya. Artinya hidup di alam dunia. Baik kalian laki-laki maupun perempuan wajib bekerja. Berusaha maksimal diiringi doa. Tapi kata Allah usaha di alam dunia dimulai sofa. Sofa ketegaran jiwa. Kesucian hati. Orang bisa, gue bisa. Kebanyakan dalam tanda kutip manusia mengasihani diri sendiri. Ya Allah, gue mah hidup paling susah. Nggak kayak orang-orang bahagia. Salah! Tuh Siti Hajar. Terima kasih Mama atas Ya, penjelasannya. Insya Allah bermanfaat ilmunya bagi Berarti jamaah dulu dari Bogor emak- dan dari Sumedang. Ya, Terima kasih. emaknya ngelahirkan pulang dari Mekah dia. Mau. Oh, Dia gitu ya? bawa kue. Kue dari Mekah itu, Pak. Jadi Tahu aja Mama sih. Kosong makanan mah Jangan- hatam. Jangan-jangan lihat baskom dulu. Oke, sudah cukup Bapak. Ya, terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mama sebelum ditutup mah. Naon? Kata orang betul nggak sedekah itu bisa merubah musibah yang mungkin akan terjadi? Tadi kan Mamah bilang. Ya. Yang namanya kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa. Dengan sedekah, dengan zikir, dengan wirid, dengan takarrub ilallah. Namanya takdir mubrom. Rasul mengatakan, segera keluarkan sedekah. Karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Orang yang banyak sedekahnya, musibahnya banyak terhalang dengan sedekahnya, maka jauh daripada musibah. Walaupun ada, mudah mengatasinya. Itu dia resepnya. Kata Allah, banyak bersedekah. Tuh, Masya Allah tuh. Banyak ilmunya Makanya hari ini ya. jangan koret-koret. Mati aja nggak dibawa kok. Sip, kalau begitu. Boleh Mama minta doanya untuk kita, keselamatan untuk kita semuanya. di Mangga, rumah? angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan iman dan takwa yang ada ya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami sadar hidup dalam dunia tidak semua yang kami inginkan dan harapkan kau berikan kepada kami. Tapi engkau tahu kebutuhan kami. Sementara kami tidak tahu apapun. Sesuatu yang boleh jadi kami membencinya. Padahal engkau mengatakan itu lebih baik buat kami. Sesuatu yang kami sangat menyukai mencintainya. Boleh jadi itu buruk buat kami. Karena engkau tahu kebutuhan kami. Kami tidak tahu apapun.